Tembus. Ya, aparat kepolisian Polres Lampung Timur menemukan satu proyektil peluru pelaku perampokan yang menewaskan seorang mahasiswi di Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan satu proyektil peluru pelaku perampokan yang menewaskan Lely Agustin, seorang mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama, UNU, Lampung Timur. Pelaku perampokan diduga melepaskan 2 kali tembakan, satu diantaranya mengenai korban dan satu lagi ke arah warga yang mencoba mengadang. Polisi telah membawa proyektil peluru tersebut untuk dilakukan uji balistik. Ya, kami tentu tim TVN turut berduka dengan apa yang terjadi kepada salah satu mahasiswa yang berada di wilayah Bandar Lampung. Tapi kita perlu dalami juga mengenai kasus ini, bagaimanakah kronologi kejadian dan juga update terbarunya. Sudah terhubung bersama kami ada Kombes Pol Zahwadi Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Lampung. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Pandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Maria dan Mas Bayu. Ya, Pak Pandra. Salam presisi Pak Pandra. Selamat pagi. Pak, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Pak mengenai kronologi. Apakah sebenarnya ini hanyakah perampokan random saja atau sudah direncanakan sebelumnya? Ya, baik. Pertama-tama kita turut berduka cita ada keluarga atau warga kami dari Lampung Timur di atas nama korban ya. Atas nama Lely Agustin berusia 20 tahun, di mana memang betul adalah seorang mahasiswi semester 5 di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Korban ini bekerja barulah sekitar 15 hari. Jadi memang ini kejadian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 17.20. Jadi kejadian ini diawali adanya setelah hari Jumat siang ini sekitar pukul 13 kedatangan seseorang yang tidak dikenal yang menggunakan jaket warna gelap, kemudian ada menggunakan celana berbahan jeans 3/4 batas lutut, kemudian menggunakan sendal jepit. Itu menghampiri korban ya atas nama Lely Agustin ini. Kemudian dia mengatakan memang Lely Agustin ini almarhum, dia bekerja ini sebagai di front office ya. Artinya di sini perlu saya sampaikan bahwa adanya agen BRI-Link ini adalah suatu agen yang sesuai dengan POJK nomor 19 tahun 2014 tentang laku pandai, yaitu adalah layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka inklusi. Jadi ini adalah untuk menjangkau kepada para nasabah yang tentunya tidak terjangkau oleh ATM di unit-unit bank perbankan. Nah, ini perusahaan ataupun agen ini memang agen yang bersampingan dengan tempat usaha. Memang jarak antara lokasi tempat kejadian atau toko agen tadi dengan jalan raya ini memang di pinggir jalan raya utama di lintas timur. Yaitu di daerah Waibungur ataupun di desa Tambah Subur nama desanya. Jadi kejadian ini diawali pertama kali dia datang langsung menemui korban Lely Agustin, mengatakan bahwa dia akan melakukan transaksi sejumlah 100 juta rupiah. Kemudian korban atas nama Lely Agustin memberikan saran untuk bisa menyampaikan hal ini kepada pemilik daripada agen BRI Link tersebut, yaitu Ibu Sri Lestari. Kemudian dia juga sempat berkomunikasi. Nah, kemudian dari komunikasi itu diminta nomor teleponnya sehingga terjadilah pertemuan atau komunikasi atau terjalin komunikasi. Pelaku datang kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pada pukul 15 pelaku ini datang kembali dan mengatakan bahwa dia memerlukan uang cash sekitar 60 juta rupiah yang akan dipergunakan untuk Jumat Berkah atau memberikan sedekah. Nah, inilah daya upaya seperti ini yang membuat orang ini akan menyiapkan uang karena ada tujuan itu. Tetapi pada saat pukul 13 ini sudah ada kecurigaan. Ada firasat korban terhadap pelaku. Nah, firasat korban pada pelaku ini diutarakan kepada agen BRI Link ini, Ibu Sri Lestari. Nah, kemudian komunikasi, pukul 15 dia datang kembali, kemudian tersangka ini sempat mengatakan saya akan makan dulu. Nah, pukul 15 tersebut. Nah, daerah di sekitar Waibungur ini memang daerahnya adalah lintas timur dan memang lintas yang betul-betul pelintasan yang jalan raya utama. Nah, ini juga dilakukan patroli. Sebenarnya sudah dilakukan pukul 16, patroli dari Polsek Bungur ini sudah melintasi daerah tersebut. Ya, Pak Pandra.
Pak Pandra, mohon maaf. Pak Pandra, ketika si pelaku menembakkan senjata apinya ke arah korban, yang memantik ini apa? Apakah memang korban sudah mengetahui ada tindak tanduk yang mencurigakan, mencoba melawan atau bagaimana? Ya baik, tadi saya katakan bahwa ada pertemuan kedua yang mengatakan bahwa dia akan melakukan transaksi 60 juta, tapi dia akan keluar, saya akan balik lagi, dan itu datang pukul 17.15. Sekitar pukul 17.15 datang kembali dan melihat berkomunikasi dengan korban. Dan korban, ya artinya pelaku sempat melihat uang itu ada. Pada saat melihat uang itu ada, yang mengatakan uang itu ada sekitar 50 juta, itu langsung dengan serta-merta langsung merebut uang yang ada di tas yang ada di, maksudnya ada perlawanan di sana, Pak. Korban. Terjadilah pada saat itu langsung melarikan diri, langsung terjadi perlawanan. Pada saat akan melarikan diri itu, korban sempat menarik badan pelaku. Ya, badan pelaku sempat ditarik. Nah, pada saat badan pelaku ditarik, seketika itu juga pelaku mengeluarkan ya yang diduga senjata api yang mengarahkan kepada korban, yang mengakibatkan korban mengalami luka tembak di pipi sebelah kanan. Nah, kemudian pada saat itu juga ada teriakan korban, pada saat itu didengar oleh tetangga di seberang jalan korban. Nah, pada saat akan dibantu oleh saksi yang berada di seberang jalan, itu pun pelaku melakukan penembakan ke arah saksi yang ada di seberang. Nah, itulah terjadinya. Dan ketika itu juga, pasca kejadian, korban memang cuaca pada saat itu adalah habis hujan lebat, jadi memang cukup becek dan warga banyak yang berteduh pada saat itu. Nah, pada seketika itu juga terjadilah kejadian yang kami ceritakan tadi dan pelaku melarikan diri, sehingga pada kesempatan pertama yang melaporkan kepada pihak keamanan ataupun kepolisian terdekat, yaitu Polsek Waibungur. Kemudian dilakukan proses penyelidikan, dan pasca kejadian itu Kapolres Lampung Timur AKBP Zaki kemudian melaporkan kepada Bapak Kapolda Lampung, dan Bapak Kapolda Lampung Irjen Pol Dr. Hendro Sudiatno memerintahkan agar menutup dari semua jalan-jalan yang akan dilalui, karena ini diperintahkan kepada Dirkrimum untuk membackup melalui tim TK 308 untuk menutup di perbatasan yang ada di area-area rayonisasi, seperti di Lampung Timur itu berbatasan dengan Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Metro. Pak Pandra, itu kami lakukan. Ya, izin Pak Pandra, artinya ini kan sudah direncanakan ya, tapi siapa sih pelaku ini? Identitasnya apakah sudah dikantongi oleh pihak kepolisian? Ya, baik. Jadi pasca kejadian tentu kami melakukan olah TKP yang berdasarkan SCI atau Scientific Crime Investigation. Kami menemukan beberapa barang bukti daripada pelaku, diantaranya adalah sendal yang digunakan pelaku, dari sendal yang untuk di kaki kiri, kemudian bagian kaki kiri, kemudian juga ada rekaman CCTV, kemudian juga ada proyektil yang ada kami temukan. Jadi dari 2 kali tembakan menurut saksi yang di sekitar TKP, kita temukan proyektil, dan tentu upaya yang kami lakukan saat ini, kami melakukan bantuan teknis untuk melakukan penyelidikan melalui Puslapor Polri. Dan tentunya kami sudah artinya mohon doa kita bersama, karena ini adalah kasus ini menjadi perhatian. Tentunya kita sudah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti ada, dan ya mudah-mudahan secepatnya kita akan ungkap, dan pengejaran ini sampai saat ini masih berlangsung untuk melakukan pengejaran pelaku. Begitu, Mbak. Pak Pandra, pengejaran masih berlangsung, tapi apa yang bisa disampaikan dari Polda Lampung kepada masyarakat agar lebih waspada lagi, Pak? Baik, jadi ini yang kami sampaikan bahwa Polri itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik, apalagi instruksi Bapak Kapolri melalui program presisi ini. Kami berharap apabila ada kecurigaan terhadap seseorang, ya itu harus segera dilaporkan dengan pihak kepolisian terdekat. Kita sudah ada Batin Kamtibmas, sudah ada Polsek melalui call center 116. Ada kecurigaan-kecurigaan tersebut segera dilaporkan. Karena di lokasi ini kan juga kami anggota Polri ini tanpa informasi sekecil apapun, apabila ingin melakukan transaksi keuangan, jangan sungkan untuk memerintah bantuan pihak kepolisian, dan kami akan memberikan secara gratis kepada warga masyarakat yang membutuhkan pengamanan dan pengawalan. Begitu, Mbak Maria. Baik Pak Pandra, terima kasih atas informasinya dan juga waktunya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali Pak Pandra, salam sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Pak, salam untuk jajaran di sana. Assalamualaikum.